Roti kali ini diadonnya kemarin, terus dilanjutinnya di hari besoknya lagi. Dan ini nih tanpa mixer teman-teman. Gimana hasilnya? Roti yang adonannya disimpan dulu di kulkas semalaman, baru dilanjutin lagi. Ternyata hasilnya tetap bisa empuk kayak gini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya. Nah ini nih rotinya saya panggang pakai oven Mito MO777 teman-teman. Ini oven andalan banget buat panggang roti homemade. Sekarang langsung aja saya kasih lihat ke kalian cara pembuatannya. Ini pertama saya tuang dulu air ke dalam mangkuk. Kemudian saya masukkan gula pasir, ragi. Ini tanpa susu cair ya teman-teman, jadi adonannya cuma pakai air aja. Masuk terigu dan juga susu bubuk. Nah, bahan ini saya aduk dulu pakai spatula. Ini adonannya tanpa di mixer. Ini adonannya cuman diaduk aja sampai dia kecampur rata terigu sama bahan cair tadi. Kalau sudah kecampur rata, masukin garam dan juga margarin. Nah kalau sudah kayak gini tinggal kita campur aja pakai tangan, diaduk-aduk aja. Pastikan sampai garam dan margarinnya tuh kecampur merata sama adonan yang pertama tadi ya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini memang adonannya agak lengket, tapi tidak apa-apa, tidak perlu ditambahin terigu. Biarin aja kayak gini. Ini mau saya diamin dulu adonannya habis ini sekitar 15 menit ya, ditutupin. Nah ini hasilnya yang sudah didiamin 15 menit. Sekarang kita buka dan tangan diolesin sama minyak goreng. Saya mau apa ya namanya ya, lipat-lipat adonan ini. Jadi ini kita ambil dulu. Ini adonan tidak perlu dibanting-banting ya teman-teman. Bikin roti empuk tidak perlu banting-banting adonan. Jadi cukup di kayak gini kan aja. Ini cuman saya lipat-lipat aja. Oke, kemudian dibulatkan lagi. Ini adonan kelihatan lebih mulus kan? Sekarang ditutupin lagi. Ini saya tutupin pakai plastik wrap karena mau saya simpan ke dalam kulkas sampai besok siang. Jadi ini saya kerjainnya 1 hari sebelumnya. Nah, kayak gini masukkan ke dalam kulkas. Ini mau dikerjain misalnya malam, terus buat besok siang itu masih bisa ya. Jadi simpan aja dalam kulkas kayak gini. Nah besoknya pas adonan ini mau dipakai, ini sorry ya, ini atasnya tadi tuh sempat ditapak sama anak saya, jadinya dia agak kempes kayak gini. Padahal tadi tuh ini gelembung tinggi gitu di atas. Nah ini nih pas mau kita pakai, adonannya didiamin dulu di suhu ruang sekitar 1 jam ya. Pokoknya sampai adonannya ini tidak dingin lagi. Biasanya paling 1 jam si adonan sudah tidak dingin lagi. Nah kalau sudah tidak dingin lagi adonannya, ini bisa kita keluarkan dari mangkuk. Taburin dulu alas kerja sama tepung terigu. Sekarang kita keluarkan adonannya sambil dikempiskan ya. Ini udara atau gas dalam adonannya banyak banget. Kita kempiskan. Kemudian ini akan saya bagi-bagi habis ini adonannya. Jadi 12 biji adonan ya. Biar sama rata, ini nanti bakalan saya timbang. Oke, ini saya masih proses keluarin gas yang ada di dalam. Adonannya tetap oke kan, walaupun tanpa di mixer, tanpa dibanting-banting, dan juga adonannya didiamin 1 malam dalam kulkas. Buat teman-teman yang pengen bikin roti tapi nyantai aja, cocok banget pakai metode kayak gini. Jadi habis diulen nih, simpan aja dulu di kulkas adonannya, besok baru dilanjutin lagi. Nah ini dia adonannya yang sudah saya bagi jadi 12 biji. Kalau sudah dibagi, dibulatkan, habis itu baru sekarang kita pipihin pakai rolling pin. Karena ini mau saya bikin jadi disusun di loyang gitu aja ya rotinya, panjang-panjang. Kalau kalian mau bikin bulat-bulat aja, tinggal disusun aja di atas loyang yang dikasih baking paper. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai, ini tinggal disusun di atas loyang. Ini yang sudah disusun di atas loyang, kemudian tutupin serbet, diamkan 60 menit
atau sesuaikan sama suhu di dapur masing-masing ya. Kalau panas, suhu di ruangannya bisa lebih cepat lagi. Kalau sudah mengembang seperti ini sudah siap untuk kita panggang sambil ngolesin susu cair. Ovennya sambil dipanasin terlebih dahulu ya, selama 10 menit. Ini saya taburin sama biji wijen aja atasnya. Kalau kalian mau kasih topping yang lain juga bisa, misalnya dikasih topping keju cheddar parut atau dikasih seres coklat juga oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam oven. Ini ovennya sudah saya panaskan ya 10 menit tadi. Nah kalau sudah panas, sekarang tinggal kita masukkan adonannya. Ini saya panggang pakai oven listrik. Ini oven Mito MO777, 22 liter kapasitasnya, pas banget buat bikin roti rumahan ya teman-teman. Ini wattnya 350 watt aja. Jadi kalau rumah kalian misalnya listriknya 900, apakah bisa pakai oven ini? Jawabannya bisa banget ya. Pakai apinya bergantian, jadi dipanggang pakai api bawah dulu, habis itu baru panggang pakai api atas. Harganya cuman 700 ribuan aja, tidak sampai 800 ribu ya teman-teman. Jadi harga oven listrik Mito ini masih terjangkau banget. Silahkan kalian order di Shopee atau Tokopedia. Linknya saya taruh di description box video ini. Nah ini dia hasilnya yang sudah dipanggang. Ini bagian bawahnya tadi saya lupa, agak-agak kering sedikit, tapi bagian atasnya nih oke banget. Sekarang kita lihat ya, roti yang tanpa susu cair dan adonannya didiamin dulu di dalam kulkas selama 1 malam. Lihat bagian dalamnya, rotinya tetap empuk, tetap lembut. Ini apalagi kalau adonannya airnya itu diganti sama susu cair, hasilnya pasti bakalan lebih empuk lagi dari ini. Roti yang pakai air sama susu cair tuh hasilnya pasti ada bedanya teman-teman. Pakai susu cair itu hasilnya pasti bakalan lebih empuk lagi. Nanti deh ya saya buatin lagi videonya yang sama persis takarannya, tapi pakai susu cair, sama-sama didiamin di dalam kulkas juga selama 1 malam. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah ini tadi bagian bawahnya agak kering ya, jadinya kayak agak keras gitu bawahnya. Ini disimpan dalam plastik, pakai perekat, tahan sampai 3 hari di suhu ruang. Kalau mau lebih lama, simpannya dalam kulkas ya. Next video saya bikin donat yang unik bentuknya, beda dari biasanya. Biasanya kan donat bulat terus bolong tengahnya, kali ini saya bikin donat bentuknya kotak terus tengahnya dikasih selai kayak gini. Tungguin aja videonya tayang lusa ya, insya Allah. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.